Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Alhamdulillah, hari ini kita akan kembali belajar bersama saya Ustazah Istri dalam tema yang ketiga, benda di sekitarku. Tema pertama, aneka benda di sekitarku di pembelajaran yang pertama. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan bacaan doa yang telah kita lantunkan tadi akan membawa kelancaran dan keberkahan pada pembelajaran kita hari ini. Pagi ini kita akan belajar mengenai benda. Ya, apa itu benda? Ada yang tahu? Ya, benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa atau berat ya. Jadi sesuatu itu disebut benda apabila dia menempati ruang dan memiliki berat. Nah, di bawah ini ada beberapa gambar ya, mulai dari panas api unggun sampai dengan hewan. Nah, dari beberapa gambar berikut ini mana saja yang termasuk benda? Apakah api unggun termasuk benda? Ya, tidak ya, karena api unggun ini tidak memiliki berat ya. Api itu tidak memiliki berat. Jadi api unggun itu panas api unggun itu tidak memiliki berat. Jadi tidak disebut dengan benda. Kemudian minyak goreng disebut benda. Iya, minyak goreng itu benda ya, karena minyak goreng itu bisa menempati ruang dan memiliki massa. Jadi minyak goreng disebut dengan benda atau termasuk dengan benda ya. Kemudian cahaya lampu ini tidak termasuk benda ya, karena cahaya itu tidak bisa memiliki berat, tidak memiliki berat. Kemudian untuk ember juga termasuk benda karena memiliki berat dan menempati ruang ya. Kemudian untuk es juga termasuk benda karena menempati ruang dan juga memiliki massa. Balon juga termasuk benda ya, benda gas ya tepatnya ya, karena balon ini menempati ruang dan juga memiliki massa. Suara tidak termasuk benda karena tidak memiliki berat ya. Dan radio ini termasuk benda. Hewan juga termasuk benda. Kemudian pengelompokan benda berdasarkan sifat fisiknya. Nah, ada 3 cara ya, dari ukuran, kemudian dari warna, dan juga dari bentuknya. Berdasarkan ukurannya, benda ini ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang besar, ada yang kecil, dan lain-lain. Itu kalau berdasarkan ukurannya. Nah, sekarang berdasarkan bentuknya. Benda itu berdasarkan bentuknya ada bermacam-macam ya, seperti pada gambar ini. Misalnya bola ini bentuknya adalah bulat. Kemudian ada benda-benda yang lain, ini ada jam, ada papan catur, ada lukisan, batu, dan lain-lain. Jadi bentuknya ada yang bulat, ada yang persegi, ada yang kerucut, ada yang segitiga, dan lain-lain. Kemudian
berdasarkan warnanya, benda itu ada yang berwarna biru, ada yang berwarna ungu, berwarna oranye, berwarna merah, dan lain-lain. Jadi apabila berdasarkan warnanya, benda-benda itu memiliki warna yang bermacam-macam atau beragam. Benda berdasarkan ciri fisiknya ini dibagi menjadi 3 jenisnya, yaitu berdasarkan jenisnya, berdasarkan sifat fisiknya, dan juga berdasarkan ciri-cirinya. Kalau berdasarkan jenisnya, benda itu ada benda hidup dan juga benda mati. Kemudian untuk berdasarkan sifat fisiknya, seperti tadi ya, ada yang berdasarkan ukurannya, kemudian ada yang berdasarkan bentuknya, ada yang berdasarkan warnanya. Kemudian kalau benda berdasarkan ciri-cirinya ada 2, yaitu mempunyai massa dan juga harus menempati ruang. Nah, seperti itu. Kemudian benda berikut ini dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu alat untuk mengukur. Ada apa saja? Nah, coba diperhatikan di dalam gambar ya. Nah, yang pertama ini ada gambar apa? Iya, penggaris atau mistar. Penggaris ini digunakan untuk mengukur panjang benda yang panjangnya kurang dari 1 meter. Misalnya buku, pensil, alat tulis, penghapus, dan lain-lain. Biasanya penggaris ini digunakan oleh para siswa ya ketika di pembelajaran di sekolah ataupun di rumah. Kemudian gambar yang kedua ini adalah meteran pita. Meteran pita ini biasanya digunakan untuk penjahit atau pedagang kain untuk mengukur panjang dan lebar kain. Meteran ini dapat mengukur panjang benda hingga 150 cm. Jadi apabila ada yang ibunya seorang penjahit pasti memiliki ini ya. Ya, namanya adalah meteran pita, digunakan untuk mengukur panjang ataupun lebar kain ya. Kemudian yang ketiga ini adalah gambar meteran roll besar. Nah, biasanya meteran ini digunakan untuk mengukur panjang atau lebar tanah. Meteran ini dapat mengukur panjang benda hingga 50 meter. Nah, jadi biasanya meteran ini digunakan untuk mengukur panjang ataupun lebar tanah ya. Namanya adalah meteran roll yang besar. Kemudian di gambar yang terakhir ini adalah meteran roll kecil yang biasanya digunakan oleh para tukang bangunan ataupun tukang kayu. Meteran roll kecil ini digunakan untuk mengukur panjang balok kayu ataupun panjang suatu ruangan ya. Meteran ini dapat mengukur panjang hingga 10 sampai dengan 15 meter. Ya, seperti itu ya nak ya. Jadi coba tadi ini yang gambar pertama ini namanya apa? Ya, ini adalah namanya mistar atau penggaris. Kemudian ini ya meteran pita. Kemudian gambar yang ketiga adalah meteran roll besar. Dan gambar yang terakhir adalah meteran roll kecil. Nah, kemudian setelah kita tadi mempelajari tentang berbagai alat ukur, nah sekarang coba ya kita coba mengukur panjang benda-benda berikut ini dengan penggaris. Ya. Di sini yang pertama ada penghapus. Penghapus ini kira-kira panjangnya berapa? Nah, bisa dilihat di batas bendanya ini ya, yaitu di angka 3. Oh ya, untuk mengukur itu dimulai dari angka 0 ya. Nah, jadi ini 1, 2, 3, panjangnya adalah 3 cm. Kemudian gambar yang kedua adalah gambar krayon. Kira-kira ini panjangnya berapa? Iya, pintar sekali. Ya, panjangnya adalah 7 cm ya, karena nah ini. Nah, bisa dilihat panjangnya adalah 7 cm. Kemudian gambar yang ketiga, krayon yang ketiga ini panjangnya adalah berapa?
Iya, 10 cm. Kemudian ini ada pensil yang hanya tinggal kecil ya ini ya. Panjangnya adalah 6 cm. Kemudian gambar yang selanjutnya ya panjangnya adalah 12 cm. Dan gambar yang terakhir yaitu gambar pulpen, panjangnya adalah 11 cm. Untuk materi ini saya yakin ya kalian pasti sudah bisa ya cara membaca alat ukur ya. Nanti apabila ada kesulitan bisa ditanyakan kepada ustadz-ustadzah. Lanjut. Nah, sekarang kita ke materi contoh alat musik ritmis. Nah, alat musik ritmis itu ada beberapa ya contohnya ya. Oh ya, sebelumnya ada yang tahu apa itu alat musik ritmis? Iya, alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada tetapi dapat menghasilkan irama. Jadi alat musik ini tidak memiliki nada tapi menghasilkan irama. Jadi tidak ada patokan nadanya ya, tapi dia bisa menghasilkan irama yang indah. Misalnya adalah ini ada triangle, ada kemudian tamborin, ada maracas, kemudian ada kastanya dan juga ada ketipung. Ya, itu adalah contoh-contoh dari alat musik ritmis. Nah, seperti pola irama berikut ini ya. Nah, ketika kita mengetukkan tangan kita ke meja dengan 5 jari tangan, berarti kita telah melakukan ketukan kuat. Kita beri simbol K ya, seperti ini. Nah, simbol kuat dengan 5 jari tangan. Kemudian misalnya kalau ada 2 jari tangan, berarti ketukannya adalah sedang atau kita beri simbol M. Kemudian yang terakhir adalah ketukan lemah atau kita beri simbol L. Ya, seperti ini ya. Misalnya Ustazah mau membuat ketukan kuat ya. Ustazah menggunakan 5 jari Ustazah. Nah, seperti itu. Kemudian ketika kita menggunakan ketukan sedang, kita menggunakan 2 jari tangan. Seperti ini misalnya. Nah, ketika kita menggunakan ketukan lemah, berarti kita menggunakan 1 jari tangan. Misalnya seperti ini, coba dengarkan ya. Nah, ketukannya akan lemah ya. Ya, dan ketika kita menggunakan 5 jari tangan, pastilah ketukannya akan semakin kuat. Jadi seperti itu ya. Nah, nanti kalian bisa juga mencobanya mempraktikkan berbagai ketukan ini dengan berbagai pola irama ya. Ini ada pola pertama, pola kedua, dan juga pola ketiga. Misalnya di pola pertama ya, seperti ini misalnya. Nah, misalnya seperti itu ya, itu adalah pola yang pertama. Kemudian pola yang ketiga, pola yang kedua kalian bisa mencobanya juga di rumah ya. Lanjut. Nah, ternyata materi kita sudah selesai. Semoga bermanfaat ya apa yang sudah sampaikan tadi. Dan jika ada kesulitan, boleh ditanyakan kepada ustadz-ustadzah. Nggak usah malu-malu ya. Dan di rumah jangan lupa belajar ya. Jangan kebanyakan mainnya. Dan ustazah ingatkan lagi untuk selalu menaati protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya. Mulai dari memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan lain sebagainya ya. Ada 5 ya, 5M, patuhi selalu 5M-nya. Dan jangan lupa jaga selalu iman dan imun kalian ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya,
videonya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.